Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Renungan hari ini adalah menjaga tahta hati. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari surat Kolose pasal 3 ayat 15a yang demikian bunyinya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang pertama. Makna penting dari firman Tuhan itu apa? 1. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada kedaulatan Tuhan Allah. Galatia pasal 2 ayat 20. Makna yang kedua, waspada penuh terhadap ancaman iblis, dunia, dan diri sendiri. Diwaspadai secara penuh. Karena hati kita harus dilindungi. Dan kita mohon pertolongan dari Tuhan Allah supaya melindungi hati kita. Amsal 4 ayat 2. Makna yang ketiga, damai sejahtera Kristus menghakimi, memerintah hati kita secara terus-menerus. Kolose 3 ayat 15. Makna yang keempat, pembaharuan pikiran kita untuk menjaga tahta hati kita supaya tidak serupa dengan dunia yang kotor ini. Roma 12 ayat 2. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kedua sekarang. Praktek sekarang ini. Orang yang menjaga tahta hatinya itu apa? Yang pertama, menolak jelas atas gaya hidup dunia, gaya hidup yang pamer pada orang lain. Kita menolak dengan keras. Filipi 4 ayat 8. Praktek yang kedua, mengampuni sesama dan membuang akar-akar pahit, akar-akar kepahitan di dalam keluarga atau masyarakat atau sesama. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Sekarang praktek yang ketiga, mengambil saat teduh di dalam kesibukan kita yang padat dengan doa dan firman Tuhan. Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Praktek yang keempat, tetap jujur sekalipun ada peluang, tapi tetap jujur kepada sesama untuk mengayomi. Dan takut akan Tuhan itu lebih berarti, lebih baik, lebih berharga daripada yang lain. Amsal 4 ayat 23. Praktek yang kelima, memanusiakan manusia, mengayomi dengan baik sesama kita ini. Tetap berempati kepada orang lain. Matius 7 ayat 12. Praktek yang keenam, sadar penuh bukan kerapuan dirinya, sadar penuh akan kerapuan dirinya, keterbatasan dirinya, sehingga selalu minta pertolongan dari Roh Kudus. Matius 7 ayat 12. Mazmur 103 ayat 143.
ayat 14-16, Mazmur 103. Sekarang sebagai kesimpulan, saudara-saudara, menjaga tahta hati itu bagaimana kesimpulannya? 1. Hidup dalam kerendahan hati sungguh-sungguh secara terus-menerus. Filipi 2 ayat 3-5. Sadar bahwa dirinya terrapuh dan selalu terbatas, mudah jatuh dalam dosa. Roma 7 ayat 18-19. Kesimpulan 3, selalu menggantungkan diri kepada Roh Kudus yang sudah ada di dalam manusia. Orang percaya selalu bergantung pada tuntunan dan pertolongan Roh Kudus senantiasa. Roma 8 ayat 26. Kesimpulan yang keempat, mengizinkan Tuhan Yesus mengendalikan hidup kita sesehari. Galatia 2 ayat 20. Kesimpulan yang kelima, membiarkan Roh Kudus untuk menjaga hati kita, menjaga batin kita. Roma 8 ayat 26. Kesimpulan 6, menjaga hati kita tetap murni, tetap bersih di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Amsal 4 ayat 23. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan selalu berdoa untuk saudara dan saya untuk selalu menjaga tahta hati kita tetap bersih, tetap murni, tetap kudus, disertai dengan pertolongan Roh Kudus. Immanuel. Amin.